Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sastra Dewi dari Program Studi Teknik Lingkungan dengan NIM M1D12003. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari Bu Febri yang berisikan 4 soal yang akan dijelaskan dan dipresentasikan. Mari kita mulai. Soal nomor 1 yaitu a hot air balloon racing track from a level field is tracked by a range finder 150 meter from the lift to point. At the moment, the range finder's elevation angle is P lebih dari 4. The angle is increasing at the rate of 0,14 radius 2 menit. Pertanyaannya, how fast is the balloon racing at the moment? Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Yang pertama, kita buat dulu gambar yang sudah dijelaskan pada soal. Nah, di soal tersebut ada gambar seperti ini, dimana di atas ini balon, yang di sini adalah suhu pengawasnya. Nah, yang ditanya itu yaitu dari kecepatan dari bawah sampai ke atas balonnya ini berapa, atau y-nya yang ditanya. Nah, yang kedua kita catat apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama, delta d theta sama dt-nya diketahui 0,14 radius. Nah, theta-nya karena dia sudut, itu sudut pada pengawas diketahui itu V per 4, dan tan-nya y per x, karena yang dicari itu sudut dari sini, ya dibalik, yaitu adalah tinggi atau ketinggian dari balon tersebut. Nah, yang ditanya itu dy per dt, Dan yang keempat, kita cari dulu berapa angka-angka yang tersebut. D theta sama dt itu sama dengan 0,14 radian. Ini salah. Theta-nya sudut V per 4. Sudut V per 4 itu 180 dibagi 4. Nah, 180 dibagi 4. 23 kali 4 itu dapat ini kan d theta sama dt diketahui 0,14 radian min, sedangkan theta-nya sudutnya diketahui V per 4. V dengan 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Nah, kita kan mencari sudut yang ini. Nah, kita menggunakan rumus ini, tan sama dengan y per x, tapi kita eliminasi atau kita pindah tempat, jadinya y per 150 itu adalah jarak dari sudut ke sini, sama dengan tan theta, atau y sama dengan 150 tan theta dikali silang gitu. Nah, setelah dapat seperti ini, baru kita menggunakan aturan rantai, yaitu dy per dt. Nah, aturan rantainya itu kita menggunakan turunan seperti dari sini 150, dan turunan dari tan theta itu sekan kuadrat theta dalam kurung udah tuh dikali dengan d theta sama dt. Nah, 150 dikali sekan kuadrat V per 4 atau dikali lagi dengan 0,14 radian min. 150 sekan kuadrat V per 4 itu kan nilainya 45 derajat, jadi kita masukin 45 derajat dikali dengan 0,14. Nah, dari hasil ini kita dapatkan itu hasilnya 42 derajat. Di sini inilah hasil dari kecepatan dari sudut atau kecepatan dari y tersebut, dari aturan tersebut. Baiklah, di sini saya akan lanjut lagi ke soal nomor 2 dan 3. Soal nomor 2 dan 3 ini hampir sama, mirip-mirip, tapi cuma berbeda bentuk soalnya. Jadi, saya satukan dalam satu kertas. Soal nomor 2 yaitu kita menghitung persamaan yang mendefinisikan L, X, di A sama dengan 3. Oh ya, ini soalnya fx-nya itu yang dikatakan kalau dari soal nomor 2 itu fx-nya fx sama dengan ak dari 1 tambah x.
Nah, sebelum kita jabarin itu kita turunkan dulu fx-nya jadi f aksen x dari akar kuadrat 1 tambah x dapat kita turunkan menjadi 1/2 dalam kurung 1 tambah x pangkat min 1 pangkat 2 min 1/2. Nah, a-nya itu 3 diketahui dari soal. Nah, karena a-nya 3 kita masukkanlah kepada rumus, yaitu rumus yang pertama fx sama dengan akar kuadrat 1 tambah x. Kita ganti aja nilainya jadi a, yaitu f a sama dengan akar kuadrat 1 tambah 3 akar 4 sama dengan 2. Begitupun langkah selanjutnya, dari turunan ini kita masukkan nilai a-nya. Nilai a-nya itu kan 3 dari soal, berarti kita masukkan f aksen a sama dengan 1/2 dalam kurung 1 tambah x pangkat min 1/2. 1/2 dalam kurung 1 tambah 3 pangkat min setengah x menjadi 1/2 4 min setengah x. Kita sederhanakan lagi jadi 1/2 2 pangkat 2 min setengah. Nah, ini kan ada pangkat 2 sama pangkat 2, jadi dicoret supaya habis, jadilah 1/2 kali 1/2. Hasil dari ini 1/4. Lah, kita sudah dapat hasil dari f aksen a-nya itu 1/4. Semua data untuk mencari linearisasi ini sudah diketahui. Baru kita masukkan kepada rumus linearisasi, yaitu Lx sama dengan f a tambah f aksen a tambah x kurang a. Nah, f a-nya kita sudah tahu hasilnya 2, kita masukkan angka 2. Datu f aksen a-nya itu 1/4 kita masukkan, baru dikali x. A-nya sama dengan 3, kita masukkan angka 3. Nah, barulah kita sederhanakan dari ini 2 tambah 1/4 kali x min 3 dikalikan ke dalam menjadi 2 tambah x per 4 dikurang 3/4. Kita dapatkan hasilnya yaitu x per 4 dikurang 5/4. Jadi inilah hasil dari linearisasi Lx di A3. Kita lanjut soal nomor 3, yaitu carilah linearisasi fx sama dengan cos x di x v/2. Soalnya hampir mirip dengan soal nomor 2, tetapi ini tetap sudut, yaitu cos x dan yang lain-lainnya. Nah, langkah yang pertama kita sama juga, kita buat dulu fungsinya. Fungsinya yang diketahui kan, fungsi x sama dengan cos x, kita turunkan menjadi fungsi f aksen dalam kurung x sama dengan min sin x. Nah, nilai di x-nya itu diketahui v/2. Barulah kita masukkan semua angkanya. Nah, fx itu cos x. Nah, kita masukkan fx sama dengan cos v/2 karena nilai x-nya adalah v/2. Kita sederhanakan cos v itu sama dengan 180 dibagi 2 menjadi cos 90 derajat. Nilai dari cos 90 derajat itu sendiri adalah 0. Nah, yang kedua, kita masukkan nilai dari f aksen atau f turunannya, yaitu f aksen x min sin x, karena turunan dari cos adalah min sin x. Nah, min sin sama dengan v/2 dikarenakan nilai x-nya sama dengan v/2. Barulah min sin 90 derajat. Nilai dari min sin 90 derajat itu sendiri adalah min 1. Setelah ini kita masukkanlah ke rumus linearisasi, yaitu Lx sama dengan fa tambah f aksen a dikali dengan x kurang a. Fa-nya yaitu cos 90 derajat tambah min sin 90 derajat dikali x dikali x kurang v/2. Nilai dari cos 90 derajat yaitu 0 ditambah min sin 90 derajat itu min 1 dan x dikurang v/2. Karena 0 sudah habis, jadi gak usah kita turunkan, berarti kita tinggal kalikan yang ini yang di dalam. Jadi min x ditambah v/2, jadi hasilnya min x ditambah 90 derajat. Kenapa ini dapat 90 derajat? Karena v itu disederhanakan menjadi 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Baiklah, kita akan menyelesaikan soal terakhir, yaitu 4 yang A. Yang diketahui itu 7,97 pangkat 1/3 dengan selesaikan dengan diferensial yang berkaitan dengan fungsi akar kubik Y sama dengan x
X pangkat 1/3. Nah, di sini kita sudah ketahui rumus dari diferensial atau definisi dari diferensial itu sendiri, itu F dalam kurung A tambah DX sama dengan atau sama dengan ini tandanya apa? F dalam kurung A tambah DY. Nah, ini adalah definisi dari diferensial itu sendiri. Langkah selanjutnya kita lakukan atau kita catat hal-hal yang diketahui. Yang diketahui yang pertama 7,97 akar pangkat 1/3. Ini kita genapin aja jadi 8 karena itu tuh mendekati dengan angka 8. Nah, Y-nya itu diketahui dari soal itu X pangkat akar X pangkat 1/3. Nah, dari fx ini kita sudah berarti fx-nya tuh itu kan karena yaitu adalah variabel yang bebas atau variabel yang akan ditanyakan. Nah, jadi itu fx sama dengan x pangkat 1/3 kita turunkan menjadi f aksen x 1/3 x pangkat min 2/3. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/3x pangkat 2/3. dy itu sama dengan f aksen dikali dx. Nah, dy f aksen kan sudah apa tuh nilainya dimasukkan jadi 1/3x 2 pangkat 2/3 dy. Sebelum kita lanjutkan, kita masukkan kan A-nya itu 8, dx-nya min 0,33 dari pensederhanaan yang di atas. Tuh, di atas ini dapatnya min 0,33. Jadi kita masukin FA sama dengan V8 sama dengan 8 1/3 sama dengan akar kubik 8 itu sama dengan 2. F aksen A sama dengan F aksen 8 1/3 pangkat 3 akar 8 kuadrat sama dengan 1/12. dy nya sama dengan V aksen 8 sama dengan dx, dy sama dengan 1/12 dikali dengan min 0,03 sama dengan kita dapat min 1/400 atau kita desimalkan itu menjadi min 0,0025. Setelah dapat nilai dy, nilai dan nilai lain sudah dapat, barulah kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu atau rumus dari ketentuan dari diferensial tersebut, yaitu f a tambah dx sama dengan f a tambah dy. Nah, ini kan 7,97 1/3 sama dengan v 7,97 sama dengan v8 kurang 0,3 sama dengan v8 tambah dy. Ini didapatkan hasil akhir itu 1,9975. 1,9975 itu didapatkan dari 2 tambah 0,0025. Makanya jadi 7,97 pangkat 1/3 itu menghasilkan 1,9975. Capek. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu 4B, di mana ini ketahui dari 4B tersebut ada sin dalam kurung V/6 tambah 0,01 dengan pertanyaan diferensial berkaitan dengan fungsi Y sama dengan sin X adalah. Nah, sama seperti langkah yang A tadi, kita catat dulu apa yang diketahui, yaitu Y sama dengan sin X. Dari soal sudah diketahui Y sama dengan sin X, yaitu fx-nya berarti itu sama dengan sin X. Turunan karena Y-nya adalah sin X, dapat kita simpulkan bahwa Vx-nya adalah sin X. Kemudian kita turunkan F aksen X sama dengan cos X. Cos X ini turunan dari sin X. Barulah dy sama dengan F aksen X sama dengan dx. dy turunan dari F aksen X adalah cos X dikali dx. A-nya itu V/6, dx-nya 0,01. F dalam kurung V/6 sama dengan sin 30 sama dengan 1/2. F aksen V/6 dx sama dengan cos V/6 dikali 0,01.
sama dengan 1/2 akar 3 dikali 0,01 menghasilkan 1/2 akar 3 dikali 1/100. Kemudian kita masukkan ke definisi dari diferensial rumus diferensial tersebut atau definisinya, yaitu F sama dengan V per 6 tambah 0,01 sama dengan F A tambah DX menghasilkan FA tambah DY. F nya sama dengan V per 6 tambah DY, 1/2 tambah 1/2 akar 3 dikali 1/100. 1/100 itu sendiri dari 0,01 supaya mudah untuk dikalikan itu kita jadikan pecahan, dari desimal kita jadikan pecahan, jadi 1/100 karena dia dua angka dari koma. Nah, ini didapatkan 1/2 tambah akar 3/200 dikali, dan disebut dengan penyebut dengan ini, kita dapatkan hasil akhir yaitu 100 tambah akar 3/200. Kita sederhanakan jadi 1 tambah akar 3/2 atau 1/2 tambah akar 3. Itulah penjelasan kalkulus tadi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.